Puji Tuhan, Shalom semuanya, salam Philadelphia, Kasih persaudaraan. kasih persaudaraan, Philadelphia. haleluya. Senang sekali kita boleh berjumpa dalam bincang-bincang rumah kita. Shalom, salam Philadelphia. Berbagi kasih dalam kedewasaan Kristus. Di rumah kita tidak dapat dipisahkan dalam kepentingan dan tujuan, tetapi kita berdiri bersama sampai akhir, bertumbuh dalam kasih Kristus. Nah, rumah kita adalah juga rumah bersama, ya, atau disebut juga rumah Philadelphia, yang tentu dalam dasar dari konsep rumah ini diambil dari firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 3 yang mengatakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Nah, sebelum kita lanjut dalam bincang-bincang santai saat ini, tentu saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita dalam rumah kita. Yang pertama saya menyapa Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Soleman. Salam Philadelphia, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Pendeta Samuel Silas, MTH. Ya, kasih persaudaraan Pak. Ya, puji Tuhan. Dan ada kehadiran juga Bapak Pendeta Simon Toris yang luar biasa, kalau dilihat dari wajah selalu bersinar ya Pak Simon. Haleluya. Senang sekali kita boleh jumpa lagi. Dan ada kehadiran juga Bapak Pendeta Heri Poli SCH. Gimana, sehat Pak Heri? Tetap kuat. Luar biasa. Juga Bapak Pendeta T. Immanuel SPDK yang tentu dalam kesibukan dari pagi pada saat ini bisa hadir bersama dengan kita dalam bincang-bincang santai rumah kita. Nah, melalui sharing atau diskusi dalam bincang-bincang rumah kita ini, maka tentunya kita akan bisa berbagi kebenaran firman Tuhan secara teologis, logis, dan sosiologis. Bagaimana peranan individual dalam kolektivisme sebagai keluarga besar di rumah kita yang disebut rumah Philadelphia, yang adalah tubuh Kristus. Nah, untuk itu tentu saya mau bertanya kepada yang pertama, Bapak Pendeta Samuel Silas MTH. Pak, apa yang dimaksud dengan rumah kita? Kenapa dalam acara kita atau bincang-bincang santai kita saat ini diangkatlah tema rumah kita? Dan yang kedua, bagaimana kita sebagai keluarga besar Philadelphia, kita dapat menanamkan hikmat, ya, kepandaian dalam rumah kita agar dapat tercapai pembangunan dan penegakan rumah kita sesuai dengan Amsal pasal 24 ayat 3. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk Bu Iren. Rumah itu bicara tentang suatu tempat kehidupan keluarga yang dibatasi oleh ruang. Jadi kita bayangkan seperti rumah. Dan rumah ini kita tidak bisa melihat rumah seperti apa yang ada dalam rumah yang di sekitar kita. Tapi rumah memiliki makna soal kehidupan rumah tangga secara keseluruhan, yaitu soal keluarga, pertumbuhan, perkembangan, belajar mengajar, kebersamaan, dan juga suka duka, dan yang terpenting itu adanya sebuah regenerasi. Jadi hal inilah yang harus menjadi sebuah sorotan yang penting. Di dalam rumah, Alkitab menggambarkan rumah itu adalah seperti tubuh, dan rumah itu tubuh. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1, sana katakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, tempat kediaman kita, ini bicara tentang tubuh,
ya kan? Ini adalah rumah. Jadi tubuh itu melambangkan rumah, dan juga ayat 1 melanjutkan Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Surga adalah rumah juga, sehingga rumah itu adalah bagian di mana kita ada di dalamnya. Dan juga rumah, Alkitab menjelaskan, rumah itu berbicara juga dengan tentang tubuh Kristus, yaitu jemaat. Dalam Ibrani 3 ayat 6, saya akan membacakannya. Tetapi Kristus setia kepada anak Allah yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Ini yang menarik. Jadi Kristus melihat kita sebagai umat Tuhan, itu dikatakan kita itu dan rumahnya ialah kita. Kita itu adalah rumah. Sehingga jemaat tubuh Kristus itu digambarkan oleh Allah, itu adalah rumah. Dan yang teristimewa, di dalam Mazmur 18 ayat 3 sana katakan, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatan, kota bentengku. Jadi dengan kata lain bahwa sesungguhnya rumah di dalam Alkitab menekankan rumah itu adalah Tuhan. Sehingga Tuhan itu adalah bagian rumah kita, di mana kita ada di dalam Tuhan, dan inilah yang menjadi kekuatan kita, menjadi benteng, menjadi perlindungan, menjadi penyelamat, menjadi arahan dalam hidup. Dan firman Tuhan berkata bahwa Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, dialah yang menjadi kepala dalam rumah tangga. Sehingga rumah dalam Alkitab ini menunjuk kepada suatu kehidupan komunitas di dalam kasih Allah yang besar, yang dibangun dan pelihara melalui iman, pengharapan, dan kasih. Jadi kita berada dalam frame bingkai kasih Allah, kota benteng Tuhan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gereja adalah eklesia itu yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Allah. Hal ini menunjuk kepada suatu sikap perubahan hidup, yaitu pertobatan. Sehingga pemanggilan Allah dalam frame kasih Allah itu adalah kita masuk dalam rumah Allah. Ini menunjuk kepada suatu sikap perubahan, yaitu pertobatan, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, hidup dalam tatanan baru ini yang bicara tentang identitas. Identitas diri dalam keselamatan yang bersifat kolektivisme, bukan individualisme atau person expression. Sehingga ekspresi kita bukan dalam rumah, ekspresi kita itu bukan pribadi tunggal, tapi ekspresi kita itu adalah menjadi sebuah identitas di dalam sebuah gambaran dalam satu bingkai rumah. Itu yang dikatakan frame. Nah, ketika kita melihat apa yang dikatakan dengan rumah kita, sesungguhnya rumah kita ini berbicara tentang esensi kehidupan, yaitu bagaimana kita bisa bertumbuh dan berkembang. Jadi di dalam rumah kita itu sebetulnya kita wajib tahu dan apa yang paling penting dalam hidup rumah kita itu apa? Satu, yaitu bertumbuh dan berkembang. Lalu yang kedua adalah mengisi, bagaimana mempergunakan segala potensi yang ada di dalam kehidupan rumah kita itu untuk pencapaian kepada sebuah kedewasaan identitas Kristus yang ada, karena kita dalam frame bingkai Allah. Oleh karena itu rumah kita harus dibangun dengan baik dan benar. Ada pepatah yang mengatakan di dalam kepemimpinan, gagal membuat rencana, maka sesungguhnya sedang merencanakan kegagalan. Jadi kegagalan rumah kita tanpa kita sadari itu akan terjadi kalau tidak memiliki rencana. Apa yang harus dibuat? Semua serba ribut berbicara tentang aku. Tetapi sekarang rumah kita tidak berbicara tentang aku, tetapi berbicara tentang sebuah identitas baru, yaitu imago Dei. Saudara lihat, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu karena atau berbicara tentang aku sebagai identitas diri. Jadi Adam dan Hawa ingin mengekspresikan lebih daripada Tuhan yang menciptakannya. Ketika berbicara tentang Amsal 24 ayat yang ketiga, ini yang menjadi dasar kita dalam perbincangan kita, itu adalah dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Hikmat, kata hikmat, itu berarti atau berbicara tentang penggunaan suatu pengetahuan dengan benar. Jadi orang yang berhikmat itu orang yang memiliki pengetahuan itu dikerjakan, dilakukan. Jadi dengan kata lain itu ada sebuah tindakan itu berdasarkan pengetahuan, itu hikmat. Di dalam perjanjian lama, hikmat itu disebut kokma, kepintaran untuk mencapai hasil, atau menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Satu ayat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9,
Di sana dikatakan, saya akan bacakannya, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara. Sudah lihat, ini adalah hati yang faham menimbang perkara. Artinya memiliki sebuah kebenaran, pengetahuan dari Allah. Pengetahuan itu diberikan untuk dapat menimbang. Ini yang saya maksud dengan sebuah penggunaan suatu pengetahuan dengan benar. Lalu dalam perjanjian baru, itu hikmat dan intelektual dalam perjanjian baru ya. Hikmat itu berbicara tentang keberadaan di jalan keselamatan Kristus. 1 Korintus 1 ayat 24 ayatnya berkata demikian, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat. Sehingga bicara hikmat itu ada dalam Kristus. Berbicara tentang hikmat dalam perjanjian baru, ini berarti di dalam keberadaan di jalan keselamatan Kristus. Oleh karena itu kepandaian pengertian, kalau berbicara kepandaian itu adalah berbicara tentang sebuah pengertian, empati, budi, atau batin, atau hati nurani yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Alkitab sangat jelas dalam Roma 12 ayat 2 sana katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Sehingga budi itu sangat perlu. Nah, di dalam pembaharuan budi ini yang saya katakan hikmat dalam Kristus, pembaharuan budi ini yang akan menegakkan rumah. Jadi dengan hikmat kita membangun rumah, artinya dengan hikmat itu membangun dengan dasar yang benar dari Allah, artinya masuk dalam rancangan Allah, lalu bukan sekedar dibangun, tetapi rumah itu harus ditegakkan. Ditegakkan itu artinya harus memiliki sebuah disiplin. Disiplin itulah yang dikatakan sebagai sesuatu kepandaian. Kepandaian inilah yang merupakan sebuah harus ada identik, ya identitas, identik dengan sebuah pembaharuan di dalam roh dan pikiran. Sama seperti Efesus 4 ayat 23, di sana katakan berbicara diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Jadi rumah kita dalam Amsal 4:24 ayat 3, ini menunjuk kepada frame kehidupan keselamatan Allah. Jadi rumah kita itu frame kehidupan keselamatan Allah. Rumah kita ini harus didirikan di atas kehendak rancangan dalam keselamatan Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, rumah kita harus dipertahankan, ditegakkan melalui pembaharuan dalam roh dan pikiran. Ada penyegaran, pertumbuhan yang progres, pertobatan untuk mencapai kedewasaan bersama dalam Kristus. Jadi itu Bu Iren. Oke, tadi kan dijelaskan bahwa kita harus dibaharui ya dalam hidup kita, dan seseorang yang dia bisa dapatkan hikmat, yang Tuhan taruh hikmat dalam hatinya, berarti dia adalah seorang yang berada di rumah kita itu yang punya pengetahuan yang benar. Pengetahuan bukan hanya sampai di kita pintar, kita pandai nih, punya pengetahuan, tapi dalam tindakan itu mungkin kurang atau tidak ada. Dengan kata lain mungkin hanya omong saja ya Pak ya. Nah sekarang gimana Pak ya, Pak Sam, cara kita untuk bisa menangkal atau bisa dapat supaya rumah kita ini bisa bertahan. Tadi kan rumah itu adalah perlindungan. Artinya kita kan bisa rasa nyaman ya Pak Heri ya, nyaman di rumah kita kan ya. Gimana kalau orang punya rumah secara fisik aja kalau nggak nyaman ya pasti dia keluar dong Pak, ya kan Pak Simon ya, dia keluar. Gimana Dari caranya? rumah lain nanti dia. Ya, gimana? Rumah tetangga kah atau rumah yang lain? Gimana Pak untuk selanjutnya? Ya, Oke. pertanyaan ini menarik. Saya teringat ketika sebuah visi dari GSPDI sebelum sampai sekarang tetap dipegang, bertumbuh ke arah segala hal di dalam Kristus, ya. Saya akan membuka melihat di dalam sebuah konteks ayat sesudahnya. Ayat sesudahnya itu menjadi prinsip di dalam membangun rumah kita. Efesus 4 ayat 16. Saya akan bacakan begini firman Tuhan. Dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Ada sebuah prinsip dalam Efesus 4 ayat 16, di sana katakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat. Jadi artinya harus ada sebuah penyusunan yang rapi, harus ada sebuah sistem yang baik, dan ada sebuah kesatuan yang mengikat. Kemudian pertanyaannya, siapa yang menyusun dan siapa yang mengikat?
ketika kita melihat memperdalam Efesus 4 ayat 16, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh. Nah, ada kata oleh yang menunjuk tugas untuk merapikan dan menyusun dan mengikat itu adalah semua bagiannya. Jadi yang memperkuat rumah itu siapa? Kita. Bagaimana kita bisa melakukannya itu? Ini yang di dalam satu kesatuan kita harus terjun ambil bagian, ya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya. Ini prinsip yang pertama. Sehingga apa yang ditekankan di dalam sebuah pembangunan rumah, kuncinya itu menerima pertumbuhan dan membangun diri. Nah, satu yang ingin saya lihat pada saat kita membaca di dalam ayat yang ke-13, kita naik lagi dalam Efesus yang ke-13, Efesus 4 ayat 13, sana dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini menjadi sebuah prinsip. Jadi artinya apa? Ternyata kita harus mengalami progres pertumbuhan, mengalami sebuah kesatuan, dan kesatuan itu adalah kesatuan iman. Kesatuan iman, kesatuan pengharapan, dan kesatuan puasi, dan pengetahuan yang benar. Dan yang kedua itu apa? Berbicara apa? Pengetahuan yang benar. Kalau saudara lihat kita bicara tentang amanah agung, pergilah jadikan semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka, dan ajarlah mereka. Kata ajar ini berarti menyampaikan pengetahuan. Harus ada sebuah berita pengetahuan. Pengetahuan apa? Bukan pengetahuan tentang hal sekuler, bukan pengetahuan tentang yang lain, walaupun itu penting, tetapi yang terpenting itu adalah sebuah kepengetahuan. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-13 itu adalah pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kalau dalam Alkitab yang terbuka, kalau di HP itu ada ditulis ayat yang terbuka, di sana dikatakan sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan akan anak Allah, yaitu manusia dewasa. Jadi dengan kata lain, bagaimana supaya kita itu bisa membangun dengan hikmat, bisa membangun dengan kepandaian. Firman Tuhan, kita harus menjadi manusia dewasa. Kedewasaan inilah yang membuat kita sampai kepada sebuah konsep yang Allah kehendaki. Bagaimana orang yang bisa menjadi dewasa? Firman Tuhan, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan akan anak Allah, yaitu manusia dewasa. Artinya apa? Manusia dewasa ini menunjukkan kepada sebuah kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sehingga ketika kita masuk di dalam sebuah konteks pembangunan rumah Allah, pembangunan rumah kita, maka hal yang terpenting supaya kita memiliki hikmat dan kepandaian, kita harus menjadi dewasa. Ini yang saya katakan sebagai sebuah progres, perjalanan sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yaitu kesempurnaan. Sehingga gereja Tuhan sudah waktunya terus untuk memberikan sebuah pengajaran yang benar. Supaya apa? Menjadi dewasa. Begitu Bu Iren. Iya, terima kasih Pak Sam, luar biasa ya. Tentu kita tetap meminta dari Tuhan melalui Roh Kudus supaya kita dapat menjalankan sistem yang benar dalam rumah kita, mengatur ya. Dan tentu ini ada hubungannya dengan yang tadi sudah disinggung tentang visi GSPDI. Di sini ya kita mungkin akan minta nanti, saya minta nanti Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Soleman akan bisa mungkin berbincang-bincang tentang visi GSPDI yang diambil dalam Efesus 4 ayat 15, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Mungkin saya bisa menyapa dengan sebutannya akrab Om Mul ya. Ya Om. Ya, Om, gimana nih tujuan pembangunan rumah kita ketika kita bisa melihat tentang visi GSPDI dan kemudian dikatakan siapakah sebenarnya yang memiliki peranan penting dalam pembangunan rumah kita ini? Silakan Om. Puji Tuhan. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Philadelphia. Saya ingin balik begini ya. Visi itu udah dicanangkan hampir 20 tahun yang lalu dan tetap ada. Saya ingin tanya saudara-saudara dulu,
sejauh mana saudara menangkapnya selama 20 tahun ini ya. Jadi cobalah mulai dari Pak Hari, Pak Emmanuel, Pak Simon dulu, nanti saya mau dengar dulu ya kan. Nanti kalau udah betul saya bilang memang begitu. Dan awalnya memang begitu. Nah, kalau saudara punya pandangan lain, nanti saya bilang, waduh, ini 20 tahun cuman baru sampai segitu visi kita ditangkap oleh saudara-saudara sampai kita mesti bangun lagi. Ini lagi. bagian dari ujian Om atau apa Om? Namanya kan bincang-bincang. Ya, kita semakin seru ya bincang-bincang kita. Bapak, saya pengen tahu nih anak-anak tuh ngerti enggak selama 20 tahun ini, ya kan? Yang di ujung Banyuwangi, di ujung Sulawesi Utara ini, di Jakarta, di ibu kota, nangkap visi yang sama itu bagaimana tentang GSPDI, ya. Silakan saudara dulu semua kasih masukan. Tadi Pak Asem udah secara teologis, logis dan sosiologis. Iya. Waduh, yang is itu saya nggak kurang ahli deh. Telah menerangkan dengan luar biasa, dan saya rasa itu penerangan teologisnya ya kurang lebih begitulah ya maksud dari visi kita. Tapi praktisnya itu adalah dalam pengalaman saudara di GSPDI selama 20 tahun terakhir ini. Ya, oke. Saya dengar dulu Bu Eren, silakan yang lain dulu saya mau dengar. Ya, oke. Mungkin dari Pak Heri dulu di ujung gimana ya? Di ujung di Kawangkoan nih. Oke. Visi GSPDI, ya. Kalau dibilang 20 tahun berarti sudah masuk sejak saya di Sangir ya. Oke. Menangkap visi tentang visi GSPDI bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala gereja, dan dikaitkan dengan konteks perbincangan kita, konsep perbincangan kita hari ini tentang rumah kita. Ya. Artinya bahwa apa yang sedang kita jalani ini adalah sebuah kepemilikan sekaligus kebersamaan, itu rumah kita. Yang saya pahami di situ. Ketika dimunculkan dua kata yang menjadi satu kalimat ini, rumah kita, berarti itu bicara tentang kepemilikan sekaligus kebersamaan. Artinya di sini kita memiliki satu tempat tinggal bersama, itu bertumbuh bersama, ada tatanan kehidupan di dalamnya. Dan kalau kita bicara tentang kehidupan rumah, maka kita tidak bisa lepas dari sebuah hierarki. Siapa yang menjadi bapak rumah tangga, siapa yang menjadi ibu rumah tangga, menjadi anak-anak, bukan anak-anak tangga, tapi anak-anak dalam rumah tangga. Begitu maksudnya. Ya. Kita harus juga bicara tentang kenyamanan di dalam rumah. Karena tadi seperti Ibu Ellen katakan, kalau tidak nyaman, kita akan cari rumah lain. Saya percaya bahwa yang menjaga kenyamanan rumah kita ini adalah kita yang tinggal di rumah. Kita yang hidup dalam tatanan hierarki seperti itu. Jadi setiap kita, saya percaya bahwa setiap kita itu memiliki peran dalam rumah masing-masing, dalam rumah kita ini. Peran itu yang harus kita aplikasikan, karena setiap anggota dalam rumah itu untuk menjaga kenyamanan, dia wajib berfungsi sebagai predikatnya. Kalau memang dia sebagai kepala rumah tangga, ya berfungsilah sebagai kepala rumah tangga. Kalau dia anak dalam rumah tangga, berfungsilah sebagai anak dalam sebuah rumah tangga. Ini ada kaitannya, pastinya ada kaitannya dengan Efesus juga, tapi pada pasal yang berbeda. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat itu bicara tentang fungsi dari setiap orang-orang, individu yang tinggal di rumah. Ayat 1 dikatakan, hai anak-anak, Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Itu anak-anak, predikat seorang anak sudah diatur dalam tatanan kehidupan kekristenan. Alkitab menuliskan bahwa taati orang tuamu di dalam Tuhan. Ayat 2, Efesus 6 ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Jadi fungsi dari seorang anak dalam rumah tangga itu
menjadi penting sekali untuk menghormati ayah dan ibu. Ayat yang keempat dituliskan begini, dan kamu bapak-bapak, memang tidak dituliskan secara detail ibu-ibu, tapi saya percaya dalam sebuah rumah tangga, bapak dan ibu itu telah menjadi satu. Jadi ayat 4 ini bapak-bapak dan ibu juga satu, dilevelkan pada level yang sama. Dikatakan begini, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi fungsi dari setiap individu yang tinggal di dalam rumah itu menjadi sinkron berdasarkan konteks kebenaran firman Tuhan. Yang anak-anak menghormati ayah dan ibunya, yang orang-orang tuanya menjaga sehingga tidak ada amarah yang bangkit dari hati anak-anak, dan didikan itu terjadi. Saya mungkin di sini mohon pencerahan, yang dikatakan orang tua dalam rumah kita ini siapa, yang dikatakan anak-anak dalam rumah kita ini siapa. Tapi saya percaya pimpinan gereja itu adalah orang tua secara rohani, yang harus menjaga hati anak-anaknya untuk tidak bangkit amarah, dan memberikan pengajaran-pengajaran yang baik, dan yang anak-anak juga menghormati. Ada satu filosofi yang saya pahami di Sangihe, bahwa yang tua mendidik, orang tua mendidik anak, anak menghormati orang tua. Ini filosofi yang berkembang di tanah Sangihe, dan itu yang terjadi. Nah, untuk mewujudkan visi dari GSPDI yang sudah kurun waktu 20 tahun ini seperti yang Om Mul katakan, marilah kita berfungsi sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Supaya kita bergerak bersama-sama, tidak ada yang terlalu ke depan, dan tidak ada yang terlalu ketinggalan, jauh di belakang. Kita sama-sama bertanggung jawab menjaga kenyamanan rumah kita ini supaya pertumbuhan tatanan kehidupan rumah itu sehat. Mungkin begitu menurut saya. Terima kasih. Ya, Bu Oke, Iren, ini ada sesuatu yang menarik ketika saya ya, menangkap ada sebuah struktur ya, berbicara ya, tentang sebuah keluarga, ada orang tua, ada anak. Peranannya yang saya tangkap, orang tua mendidik anak. Saya teringat ketika saya menjadi anak kecil, saya tidak tahu arti menghormati orang tua. Ya, begitu lahir tidak tahu arti menghormati. Sampai umur 1, 2, ketiga, tetapi dalam berjenjang-jenjang dapat dipahami dalam pemikiran di dalam anak, mulai sekitar umur 3, 4, terutama 4, 5 ke atas, maka anak itu dididik, diberikan ajaran untuk menghormati. Ketika ada sebuah penghormatan ini, maka terjadi suatu bentuk struktur yang mulai terbangun. Struktur. Nah, ketika saya masih anak-anak, belajar menghormati. Tetapi setelah bertumbuh terus, penghormatannya itu tetap ada, tetapi ada sebuah peningkatan. Nah, ini yang saya tangkap melalui Pak Hari, yang saya konsepkan dalam sebuah pengalaman saya, apa yang ditanyakan oleh Umul, bagaimana selama 20 tahun mengalami sebuah pertumbuhan, saya mengalami sebuah pertumbuhan di dalam sebuah pelayanan, adalah sebuah peningkatan, ada sebuah kemampuan-kemampuan yang lebih daripada yang lampau. Ya, yang lebih daripada yang lampau. Dan kemampuan yang lebih ini sekarang ini bukan berarti sempurna, karena kita sedang menuju kepada sebuah proses. Tetapi nantinya saya percaya dengan kondisi yang ada sekarang itu, kita juga akan ditumbuhkan lagi. Tuhan memberikan visi baru. Jadi pengalaman sebuah pertanyaan tentang sebuah bertumbuh, bagaimana bertumbuh dalam secara pengalaman pribadi, ini sekaligus saya Bu Iren yang menjawab ya. iya, Pengalaman pribadi itu saya rasakan, dan itu yang membawa saya kepada sebuah regenerasi. Yang membuat saya sadar ada sebuah regenerasi. Dulu ketika muda rambut saya masih hitam, sekarang sudah mulai putih, ya kan? Nanti sudah mulai putih, saya harus mulai berpikir tentang anak saya, bagaimana mau tidak mau panggilan anak saya untuk saya didik.
Kenapa saya didik? Karena saya memiliki sebuah standar. Demikian juga Allah memiliki sebuah standar melalui bapak-bapak rohani kita. Pak Hari itu yang tanya siapa orang tua kita, itu adalah bapak-bapak rohani kita yang dipakai oleh Tuhan untuk mengajarkan kita selangkah demi selangkah. Jadi menurut saya 20 tahun pertumbuhan itu adalah sebuah perjalanan kehidupan rohani yang semakin indah di dalam Tuhan. Amin. Begitu Bu Iren, terima kasih. Ya, puji Tuhan ya. Luar Luar biasa. biasa. Oke. Ya, mungkin Pak Saya Immanuel. lulus Om ya. Lulus. Kalau ini kan kita ada kaitannya dengan tadi dikatakan di dalam rumah itu ada orang tua, ada anak ya. Kita tahu bersama Pak Immanuel adalah guru ya, yang tentu setiap hari mengajar bagaimana mungkin pengalaman dan bisa mencapai dikatakan satu visi GSPDI yang sebetulnya kita belum sempurna, masih disempurnakan karena kita masih ada di dunia ini ya untuk terus berjuang. Bagaimana dengan pengalaman Bapak ya Pak Pendeta Immanuel Dalam untuk konsep hal itu? bertumbuh Pak Im ya. Ya, bertumbuh. Ya, Tuhan terima kasih. Nah, sesuai dengan yang sudah menjadi visi dan misi GSPDI, bertumbuh bersama ke arah Kristus. Ini sangat luar biasa. Karena apa? Visi dan misi itu supaya seluruh anggota atau anggota keluarga rumah kita itu bisa bertumbuh bersama. Dalam bertumbuh bersama itu seperti yang Pak Hari dan Pak Sen sampaikan tadi, ada kehidupan. Nah, kehidupan itu bisa terjadi juga karena adanya peran masing-masing yang dilakukan dan dikerjakan. Jadi namanya bertumbuh bersama itu tidak harus melakukan hal yang sama. Gitu. Tetapi masing-masing itu bisa saling mendukung. Seperti tadi sudah dicontohkan bahwa sebagai seorang ayah itu perannya apa, seorang ibu, seorang anak perannya apa. Nah, dan itu pun juga harus didasari dengan kasih seperti yang firman Tuhan katakan, Bapak-bapak kasihilah. Nah, jadi dasarnya adalah kasih. Kasih ya apa? Kasih Tuhan, kasih agape. Nah, aplikasi dalam kehidupan saya sehari-hari, khususnya kalau saya tadi disebutkan Ibu Iren pengajar kan gitu ya. Nah, seperti yang saya alami ketika saya punya sesuatu atau program untuk anak didik saya atau peserta didik saya, kan saya pinginnya anak-anak itu melakukan apa yang seperti tujuan saya, walaupun mungkin caranya berbeda. Nah, bagi saya nggak masalah. Yang penting tujuan itu bisa terpenuhi, gitu loh. Dan saya nggak merasa bahwa nanti kalau misalnya anak-anak saya itu lebih daripada saya tersaingi, bukan seperti itu. Karena apa? Yang penting visi dan misi dari saya itu bisa dilakukan oleh anak-anak saya, anak didik saya, dan saya pun akan merasa bangga ketika anak-anak saya itu bisa mencapainya. Nah, dalam hal ini pun juga seperti itu. Kalau GSPDI sudah mempunyai visi dan misi seperti itu, GSPDI mempunyai harapan kita semuanya itu masing-masing dari anggota kita, rumah kita masing-masing itu juga mempunyai pertumbuhan yang sama, yang arahnya ke arah Kristus. Sementara itu dulu. Terima kasih, Bu. Oke, berarti pertumbuhan ke arah Kristus yang di dalamnya kita terikat dalam kasih, yang tentu dari setiap kali kita mungkin ibadah atau apapun selalu mengatakan Philadelphia, ya kan, dalam kasih persaudaraan. Nah, dan sekarang saat ini mungkin Pak Simon, ya Pak Simon. Iya. Ketika dicanangkan visi misi GSPDI bertumbuh, berkembang dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala, saya dapat menangkap bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan ketika saya menangkap itu, maka persepsi saya adalah
GSPDI menjadi gereja yang sehat. Nah, untuk menjadi gereja yang sehat, maka harus ada sesuatu yang benar-benar akan mengakibatkan kesehatan dari gereja tersebut. Ya, saya tidak berbicara mengenai pertumbuhan gereja secara alami gitu kan dan segala apa. Saya ingin membawa gereja yang sehat dari persepsi apa yang ada di GSPDI sesuai dengan visi misinya, yaitu gereja yang sehat. GSPDI akan sehat apabila ada pengajaran kebenaran yang kuat dan kepemimpinan atau yang seringkali disebut leadership yang kuat. Kalau tanpa pengajaran tentang kebenaran yang kuat, tanpa ada leadership yang kuat di dalam GSPDI, jangan pernah waktu itu sampai saat ini saya bermimpi, jangan pernah berharap GSPDI bisa bertumbuh dan berkembang. Yaitu mereka harus benar-benar kuat di dalam pengajaran dan kuat di dalam kepemimpinan mereka sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan. Ya, jadi kalau pengajarannya kuat, maka akan mengakibatkan satu pertumbuhan di dalam gereja. Ya, pertumbuhan itu tidak selalu juga disertai dengan kuantitas, tapi setidaknya bertumbuh secara kualitas. Nah, lalu juga dilihat ini ada hal-hal yang perlu menjadi pemikiran juga, yaitu bagaimana leadership. Makanya waktu itu, waktu zaman-zaman Om Mul, sangat benar kita akan membenahi bagaimana SDM hamba-hamba Tuhan itu ditingkatkan melalui berbagai hal. Waktu itu saya senang sekali dengan adanya upgrading. Upgrading adalah sesuatu peningkatan daripada ya sumber daya hamba-hamba Tuhan ini. Tentu saja mengarahnya kepada kepemimpinan sebagai pemimpin gereja lokal atau sebagai pemimpin daerah atau sebagai pemimpin pusat, ya. Ini karena kalau tanpa kepemimpinan juga tidak, maksudnya seseorang tidak mempunyai kepemimpinan yang kuat, itu tidak akan mempunyai satu pengaruh yang berdampak di dalam pelayanannya. Ini satu hal yang jelas sekali. Kalau menjadi pemimpin hanya ke sana yes, ke sini yes, gitu kan ya, tidak bisa. Bagaimana kepemimpinan GSPDI ini ke depan? Bukan saja kepemimpinan di tingkat daerah, di tingkat pusat, tapi di tingkat gereja-gereja lokal juga. Karena apa? Gereja-gereja lokal itu yang penting gitu kan. Kayak umpamanya majelis pusat itu ya hanya merupakan satu fasilitas yang memfasilitasi bagaimana mendorong pemimpin-pemimpin daerah ini mempunyai satu pengaruh, mempunyai satu kekuatan, kepemimpinan yang luar biasa sehingga bisa mendorong. Kalau ini menjadi satu terus pegangan GSPDI terkait dengan visi misi GSPDI, sebenarnya seharusnya satu gereja yang bisa dilihat dan bisa menjadi satu contoh bagi gereja-gereja lain gitu kan, terkait dengan kegerakan-kegerakannya yang terjadi di dalam gereja masing-masing gitu kan ya. Baik itu nanti rumah kita itu harus menjadi rumah yang sehat. Amin. Untuk menjadi rumah yang sehat itu, apalagi dalam hal ini adalah gereja sinode gitu kan ya, yaitu harus mempunyai satu pengajaran yang kuat, harus mempunyai kepemimpinan yang kuat. Kalau tidak ya saya rasa tidak seperti itu yang saya dapati sih, yang saya dapati dari apa yang dicanangkan 20 tahun yang hampir 20 tahun yang lalu terkait dengan visi misi bertumbuh berkembang dalam segala hal ke arah Kristus. Ya, saya harapkan ya ke depan ini benar-benar kita lihat ada
gereja-gereja gereja-gereja yang sehat lah, sehingga kan apa, gereja yang sehat tidak akan terombang-ambing dengan aliran-aliran yang ada di akhir zaman ini. Terlalu banyak aliran-aliran yang kurang tepat dan lain sebagainya, pengajaran-pengajaran yang kurang tepat. Untuk sementara itu saja, Om Mul, ya, Ibu Iren, puji Tuhan. Terima kasih Pak Simon. Om Mul mungkin mengingat kembali pada 20 tahun yang lalu bagaimana Tuhan memberi hikmat kepada Om Mul untuk bisa mencanangkan visi misi ini di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal karena Kristus. Nah sekarang Om dikatakan bahwa ternyata tadi seperti Pak Simon katakan, supaya bisa menjadi atau mencapai visi ini sempurna atau dikatakanlah terus ada ya, bertumbuh dalam segala hal itu berkembang. Nah kita harus tetap punya pengajaran yang kuat katanya tadi. Berarti kasih makan makanan yang sehat. Kalau kita makan makanannya nggak bergizi ya sama seperti tumbuhan yang dikatakan kerdil, lambat untuk bertumbuh. Ya Pak, ya Om ya. Jadi itulah mungkin yang beberapa dari kita yang sudah menyampaikan, kita bisa mengerti visi ke depan itu seperti apa. Contohnya Pak, sedikit saya mau menambahkan, ketika Tuhan bawa saya pelayanan di GSPDI Philadelphia Malala yang satu, dan waktu anak saya masih SD ya, Om Henok namanya, saya sudah mengatakan kepadanya, ini satu pengalaman. Saya bilang, Henok, nanti setelah besar kamu mau jadi apa? Ya cita-citamu, dia bilang mau jadi pendeta. Nah, berlanjut kepada SMP nih. Saya tanya lagi, gimana Henok mau jadi apa? Dia bilang mau kayak mama papa pendeta. Nah, sekarang sudah SMA kelas 3 ya atau kelas 12. Saya katakan lagi, kan saya harus monitor dia, jangan cuma sampai di mulut saja ya Om ya. Saya bilang, kamu setelah ini nanti tahun depan lulus kuliah mau kemana? Dia bilang, tetap saya mau jadi pendeta, melanjutkan pelayanan. Nah dari situlah saya bisa mengerti, oh ternyata visi, misi yang sudah dicanangkan dari 20 tahun itu masih tetap luar biasa. Oke. Luar biasa. Silakan Om Mul. Ya, puji Tuhan semua lulus. Haleluya. Saya sesungguhnya menyambut dengan senang inisiatif daripada beberapa saudara untuk ada semacam wadah dengan teknologi yang terjadi saat ini yang disebut rumah kita, ya kan? Saudaraku, bicara mengenai rumah, GSPDI itu udah punya rumah selama 70 tahun. Iya. Jadi sesungguhnya rumah kita itu udah 70 tahun di GSPDI. Ya kan? Secara legal, secara apa namanya, ya de facto, de jure, kita adalah ada di rumah GSPDI yang disebut rumah kita semua gitu kan, rumah Philadelphia. Nah, rumah bisa bicara juga mengenai bangunannya, legalnya, kalau dalam ini lembaganya, institusinya. Tapi bagi saya rumah itu selalu bicara mengenai keluarga. Jadi kita lagi bicarakan juga adalah keluarga GSPDI, keluarga Philadelphia. Kita ini saudara bersaudara di dalam Tuhan Yesus yang Tuhan taruh di keluarga Philadelphia GSPDI. Ya, dari berbagai suku, berbagai daerah, kita dijadikan satu di dalam keluarga besar Philadelphia GSPDI. Nah, sebagai keluarga, ya dalam bahasa Inggris rumah itu ada yang menulis dengan, atau rumah itu diterjemahkan dengan house atau home. Ya kan? House itu bangunannya, home itu adalah keluarganya, isinya. Makanya kan ada istilah home sweet home.
Ya, bukan house sweet house, enggak ya. Biarpun rumahnya dari emas, tapi kalau di dalamnya tidak ada kehangatan, tidak ada kasih persaudaraan, tidak ada home, itu percuma, ya kan. Jadi tadi seringkali disebut rumah itu harus nyaman. Nah, nyaman itu sesungguhnya sangat relatif. Nah, nyaman itu jangan diartikan dengan perabotan yang bagus, dengan rumah yang bagus. Nyaman itu adalah home-nya. Adalah kehangatan yang ada di dalam rumah itu, keluarga. Saya anak kampung, ya, dulu tinggal di kampung di Panyingkiran di Sumedang. Rumah orang tua saya itu, ya kan, kasurnya aja tebalnya cuma segini, ya kan, dan tiap hari mesti dijemur karena banyak kutu busuknya, ya kan. Tapi, nah, teman saya nggak jauh rumahnya dari tempat saya itu anak orang kaya. Ya, waktu itu belum ada kasur yang macam-macam, tapi mulai ada spring bed. Ya, jadi dia kasurnya pakai spring bed. Wah, saya seringkali bermimpi seandainya saya punya spring bed. Ya, udah punya kulkas. Ya, zaman itu kulkas sesuatu yang ini, punya radio Philips gitu kan. Tetapi apakah saya pindah ke sana? Enggak juga. Ya kan, saya tetap tinggal di rumah orang tua saya yang banyak kutu busuknya. Ya. Saya tidak pindah ke rumah teman saya yang punya radio yang bagus, spring bed yang bagus. Ya, punya Vespa dan sebagainya. Kenapa? Karena rumah yang banyak kutu busuknya pun itu buat saya itu yang istana atau tempat yang paling nyaman di seluruh dunia bagi saya. Nah, bisakah GSPDI membangun kita semua, kan keluarga adalah kita semua, membangun GSPDI menjadi nyaman buat kita semua. Ya, kita tidak usah bandingkan dengan rumah orang lain, gitu kan. Ya. Kita bandingkan dengan rumah orang lain, kita akan keluar dari keluarga. Ya, begitu kita keluar dari keluarga, kita akan masuk ke keluarga yang baru, yang belum tentu juga bisa bikin nyaman kita. Ya kan? Jadi kenyamanan itu ya dibangun oleh kita semua. Ya, para pemimpin, para leader sebagai bapak yang harus membawa kenyamanan, ya, kasih persaudaraan itu kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya juga satu sama lain harus membangun kenyamanan itu sebagai the family. Jadi kalau saya ingin tekankan, rumah kita ini harus bicara family, bicara keluarga. Begitu kita bicara keluarga, maka seluruh hal mengenai keluarga itu akan terjadi. Nah, konsep berpikir begitu tuh harus ada di GSPDI. Saya tertarik dengan dasar yang diambil dari Amsal berapa tadi ya? Amsal 24, Pak, ayat 3. Coba saudara buka tuh Amsal 24 ayat. Amsal 24 ayat 3 itu bilangnya begini, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Nah, kalau buat saya ini kita udah punya gitu kan. Bapak-bapak kita itu udah mendirikan rumah GSPDI dengan hikmat yang dari Tuhan, dan dengan kepandaian udah ditegakkan sampai bisa 70 tahun. Gerakan Roh Kudus dari zaman ke zaman seringkali diuji dengan waktu. Kalau itu dari Tuhan, dia bisa bertahan dalam waktu yang lama. Kalau bukan dari Tuhan, dia akan hilang. Ya kan, dia muncul kemudian hilang. Jadi saya percaya bahwa visi misi GSPDI yang sudah bertahan lebih dari 15 tahun, 16 tahun dan hampir sampai saat ini, dan kalau itu masih bisa bertahan, itu adalah kehendak Roh Kudus bagi GSPDI. Jadi kita harus mempertahankannya, kita harus mengembangkannya. Nah, oleh sebab itu, saya lebih tertarik ayat 4-nya, yang bagian kita, ya, Amsal 24 ayat 4-nya bilang begini, dan dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda
yang berharga dan menarik. Ya, tugas kita sekarang adalah mengisi rumah kita ini ya dengan bermacam-macam harta benda yang berharga, yang punya nilai tinggi, emas, perak ya, dan menarik. Artinya bisa menarik orang lain datang, menarik orang lain untuk ikut bertumbuh ke arah Kristus dan lain sebagainya. Nah, saya tadi mempelajari sebentar, ternyata terjemahan dalam bahasa Indonesia kita ini dengan bahasa Inggris agak terbalik, ya kan? Kalau dalam bahasa Inggris ayat 3 itu, rumah itu didirikan dengan kepandaian dan dengan hikmat rumah itu didirikan dan dengan pengertian itu ditegakkan. Baru ayat 4-nya, dan dengan pengetahuan kamar-kamar itu diisi dengan bermacam-macam harta benda. Jadi ada tiga istilah, hikmat, pengertian, dan kepandaian. Ya, atau pengetahuan dalam terjemahan itunya, pengetahuan. Nah, jadi saudaraku, tugas kita kalau kita mau ambil terjemahan bahasa Indonesia yang kita, di zaman kita ini, saudara, harus banyak pengertian lah satu sama lain. Bagaimana kita membangun understanding satu sama lain gitu kan. Untuk supaya rumah keluarga kita ini bisa bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Kenapa ke arah Kristus? Karena banyak yang bertumbuhnya nggak ke arah Kristus. Ke arah keakuan kita, ke arah kerajaan kita, ke arah sinode kita, ke arah yang lain. Tapi mari kita bertumbuhnya ke arah Kristus yang adalah kepala. Ya, nah kalau kita semua bertumbuh ke arah Kristus, kita nggak akan ada perbedaan banyak, karena kita punya tujuannya satu. Kalau semuanya mau menuju ke Kawangkoan, ya kan, biarpun dari arah yang berbeda-beda, ya, dia akan mencapai tujuan yang sama karena udah ada arah yang sama. Nah, GSPDI diharapkan kita mengarah kepada Kristus sehingga pengajaran yang sehat tadi apapun adalah pengajaran tentang Kristus yang adalah kepala. Nah, kalau itu diterjemahkan dengan knowledge, dengan pengetahuan, tadi Pak Silas, siapa lagi itu sudah bicara mengenai pengetahuan yang benar akan anak Allah, kata Efesus tadi pasal 4. Ya, biarlah kita mengisi rumah kita itu dengan pengetahuan yang benar. Nah, ini kembali seperti Pak Simon katakan mengenai pengajaran yang benar, pengajaran yang GSPD, dan saya bersyukur ya kan selama 3 periode saya memimpin. Salah satu program yang belum bisa dilaksanakan adalah bagaimana kita mengadakan pelatihan dan ujian kenaikan jenjang. Nah, sekarang di era kepemimpinan yang sekarang itu sudah bisa dilaksanakan. Itu diteruskan. Dan saya percaya kalau itu semua bisa dilaksanakan akan terjadi sesuatu pertumbuhan. Ya. Visi kita adalah Efesus 4 ayat yang ke-15 ya, bertumbuh ke arah Kristus. Ini lebih banyak bicara mengenai kedewasaan, pendewasaan. Baik hamba Tuhan, baik jemaat harus selalu secara kualitas didewasakan. Nah, misi kita itu diambil dari Yesaya 54 ayat 2 dan 3, ya kan? Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Nah, ini yang harus menjadi program GSPDI selanjutnya ke depan, mengisi ruangan-ruangan, kamar-kamar dengan harta atau barang-barang yang indah, ya. Coba kita buka Yesaya 54 ayat 2 dan 3, ya. Nanti para teolog kita ini bisa memberikan pengertian-pengertian apa yang dimaksud dengan kata-kata itu. Ya, yang pertama Yesaya 54 ayat 2 katakan, lapangkanlah tempat kemahmu. Nah, ini harus dicari pengertian di GSPDI maksudnya atau programnya atau pengertiannya apa.
bahwa kita disuruh melapangkan tempat kemah kita. Yang kedua, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Nah, ini apa maksudnya? Supaya tenda kita itu harus dibentangkan. Ya, tempat kediamanmu adalah rumah kita ini, rumah GSPDI Philadelphia. Janganlah menghematnya. Nah, ini artinya apa? Jangan menghemat gitu kan? Artinya kita nggak boleh pelit mungkin, ya kan? Nggak boleh hitung-hitungan, ya. Kemudian dikatakan di sini, pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Dah, yang seterusnya kita harus memancangkan kokoh-kokoh patok-patok kita. Nah, apa yang dimaksud dengan pancangkan kokoh-kokoh patok-patokmu? Nah, baru ayat 3-nya Tuhan katakan sebab GSPDI akan mengembang ke kanan dan ke kiri, dan regenerasi kita, ya kan tadi disinggung mengenai regenerasi, generasi-generasi akan berganti, akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Jadi bukan hanya di Indonesia, akan di bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Nah, itu harus dicari arti-artinya, sehingga itu bisa mengisi rumah kita GSPDI dengan harta-harta yang indah di masa-masa kini dan masa yang akan datang. Ya, saya percaya saudara-saudara diberikan hati oleh Tuhan untuk tetap sebagai keluarga besar GSPDI Philadelphia, ya, untuk mempertahankan rumah kita ini tetap penuh dengan kasih persaudaraan. Oke, silakan kalau ada lagi yang mau bicara. Ya, silakan Pak Sem. Ya, saya menarik Umul tadi penjelasannya yang cukup mendasar di dalam sebuah konteks pemikiran kita semua dan memberkati. Ada sebuah pandangan pemikiran saya yang muncul tentang berbicara tentang sebuah pengajaran. Di dalam konteks anak-anak, itu kita lihat anak-anak kurang berminat di dalam sebuah pengajaran ataupun belajar. Kira-kira menurut dalam rumah kita, dalam konteks anak-anak, mengapa anak-anak itu kurang berminat dalam pengajaran Sesungguhnya setiap generasi itu punya cara mengajar. Ya, zaman saya sekolah itu sangat berbeda dengan zaman anak-anak sekarang. Pengajarannya sama. Nah, bagaimana sekarang gereja juga, ya, GSPDI menyesuaikan diri. Itulah yang saya sebut dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan, rumah-rumah itu, kamar-kamar itu diisi. Nah, pengetahuan itu bukan hanya pengetahuan pengajaran tentang Kristus, tentang kedewasaan, tapi pengetahuan itu bicara juga mengenai perkembangan pengetahuan. Termasuk sekarang zaman digitalisasi. Begitu Pak Sem? Ya, menarik. Jadi kalau boleh saya ambil sebuah kesimpulan, ini berbicara tentang sebuah konteks harus diajar dengan konteks di dalam budaya yang sama. Jadi sesuai dengan kegerakan-kegerakan zaman yang ada. Dan dasar utama yang saya tangkap bagian terakhir, bahwa pengetahuan itu akan membuat sebuah kepandaian. Pengetahuan itu yang harus digunakan, diterapkan di dalam setiap untuk mengisi rumah kita. Sehingga muncullah kata kepandaian. Kata kepandaian yang sudah jelaskan tadi ini berbicara tentang sebuah konsep mengerti. Orang yang pandai, orang itu mengerti. Ya, sekarang menjadi sebuah pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada Pak Simon tentang sebuah konsep dari kesatuan di dalam kekuatan mengajar untuk membangun tersusun dan diikat menjadi satu. Kesatuan di dalam sebuah kebersamaan. Kondisi dalam rumah kita. Ini anak-anak kita kerap kali kalau saya lihat, saya punya anak-anak, saya melihat memiliki sebuah konteks ego-ego yang berbeda satu dengan yang lain. Lalu menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana mengikat kesatuan dan kebersamaan dalam konteks untuk membangun pembangunan yang sehat, Pak Simon? Visi itu mesti dibagikan, Pak. Visi itu mesti ditangkap dan mesti dimengerti, Pak. Nah, bagaimana untuk bisa ditangkap dan dimengerti, itu harus dibagikan. Bagaimana cara membagikan? Ya harus mentraining mereka, Pak. Harus men-treat mereka. Siapa mereka ini? Yang pertama yaitu seluruh anggota majelis daerah. Nah, nanti seluruh anggota majelis daerah akan men-treat gereja-gereja
gembala-gembala lokalnya. Nah, kalau gembala-gembala lokal itu, kalau umpamanya keterbatasan daripada majelis daerah, ya majelis pusat bisa turun, Pak. Seperti itu. Ya, Jadi menarik, itu Simon. Pak, maka akhirnya kita ada satu semangat. Nah, nanti udah pemimpin gereja juga akan men-treat jemaat-jemaatnya. Nah, ketika jemaatnya itu juga diberdayakan, wah itu menjadi satu jemaat yang luar biasa, Pak. Seperti itu, Pak. Haleluya. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Pak. Pak, saya boleh bertanya ya, Pak Sam. Ya, ya. Tadi kita bicara tentang kepemimpinan, ya, leadership. Bukan hanya satu kalimat yang mengatakan pemimpin adalah pemimpin atau pemimpin is pemimpin, ya, leader is leader. Tapi pemimpin juga dia harus memiliki hati Bapa. Kalau saya melihat dari kita bukan bicara tentang kepemimpinan sekarang atau yang sebelumnya, tapi bagaimana caranya untuk ke depan, ya Omul, ini buat Omul, kita bisa dapat mencapai satu kedewasaan dalam kepemimpinan sistemnya itu sehingga tetap dewasa bertumbuh dalam kasih Kristus. Ya Pak, ya. Ya, disebut susah-susah, disebut gampang-gampang. Ya. Ya kan artinya Pak gini kan, masing-masing kita punya karakter ya Pak, masih punya karakter. Karena gini, kalau bilang oke, kita harus dewasa, tapi banyak yang nggak dewasa Pak, gitu kan. Apakah dari cara mungkin mereka berpikir kalau orang bahasa gaulnya ada yang lalot, lemot gitu, ada yang memang cepat dia tangkap, dia merubah hidupnya, atau seperti apa gitu, minta penjelasannya Pak. Kayak di dalam keluarga, sesungguhnya setiap orang bisa jadi bapak. Ya. Saya selalu berkata begini, bahwa Tuhan itu selalu merestui, memberkati, ya kan, pemimpin-pemimpin siapapun juga, ya kan. Tapi untuk bisa berkenan kepada hati Tuhan, si pemimpin itu memang harus mendekat sama Tuhan. Saya selalu katakan begini, kalau orang memilih pemimpin, ya kan, bisa nggak pemimpin yang dipilih itu tidak berkenan sama Tuhan? Saya bilang bisa. Ya kan, bisa. Tapi kok kenapa bisa dipilih? Sebab saudara memilihnya. Jadi saya selalu ingat kepemimpinan Saul dan kepemimpinan Daud. Saul itu adalah pemimpin yang dipilih, ditunjuk oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, tapi tidak sesuai dengan hati Tuhan. Karena bangsa Israel memaksa untuk memiliki pemimpin. Ya. Tapi Tuhan berkati, Tuhan urapi. Cuman sayang Saul pada waktu dia jadi pemimpin, dia lupa bahwa dia itu adalah hamba Allah. Dia tidak menjadi pemimpin yang dekat sama Tuhan, bahkan seringkali melawan apa yang firman Tuhan. Makanya Tuhan memilih Daud. Daud nggak kepilih jadi pemimpin, sosoknya nggak memungkinkan, keluarganya sendiri juga nggak merekomen, tapi Tuhan memilih dia. Dan lewat proses ya kepemimpinan Daud, ya kalau Saul itu diurapi di tengah rakyat, ya, kalau sah sekali Saul itu, karena dilantiknya di tengah bangsa Israel. Daud itu diurapi di tengah keluarga, tapi Tuhan berkenan. Jadi pemimpin siapapun itu sesungguhnya Tuhan berkenan, dan Tuhan pasti mengurapi. Tetapi untuk dia bisa berkenan sama Tuhan, si pemimpin ini juga harus membentuk dirinya bertumbuh ke arah Kristus. Untuk membentuk dirinya menjadi bapa bagi yang dipimpinnya, jadi gembala. Nah, itu dua hal yang berbeda. Sesungguhnya dalam gereja lokal pun pemimpin sama. Ya, kadang-kadang kita memaksakan seseorang menjadi pemimpin karena dia kebetulan anak gembala, ya, dipaksa jadi pemimpin, jadi. Tetapi gerejanya nggak berkembang.
kalau itu bukan kehendak Tuhan. Ada banyak contoh di GSPDI juga. Ya, jadi kita sesungguhnya, kita semua adalah pemimpin sesungguhnya dalam bidang atau dalam gereja kita masing-masing. Dan kita direstui Tuhan. Tapi bagaimana kita, hubungan kita dengan Tuhan itu akan menentukan kepemimpinan kita seterusnya. GSPDI juga sama. Ya kan, kita percaya siapapun yang saudara memilih, Tuhan akan restui. Tapi apakah mereka akan menjadi pemimpin yang baik atau pemimpin yang kurang baik, itu tergantung mereka hubungannya nanti dengan Tuhan. Nah, kita harus doakan. Harus doakan. Ya Pak Im, silakan Pak Im. Ya, saya mau bertanya sama Pak Simon. Tadi disampaikan untuk bertumbuh ke arah Kristus itu harus kita juga menyamakan persepsi. Padahal untuk menyamakan persepsi itu tidak gampang. Banyak gesekan-gesekan. Terus gimana caranya untuk menyikapinya ini, Pak Simon? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Immanuel. Satu pertanyaan yang menarik ya. Ya. Dari satu pelajaran, bahkan dari beberapa tokoh-tokoh yang ada, ya boleh disebut adalah pendahulu gereja atau tokoh-tokoh gereja dari dulu sampai saat ini, gereja yang berhasil atau sinode yang berhasil selalu itu adalah bersatu di dalam visi dan misi. Nah, artinya mereka sama di dalam persepsi. Jadi kalau umpamanya gerakannya itu seperti tentara berbaris. Kalau kanan semuanya kanan, kiri semuanya kiri. Kalau pada saat berbaris itu ada yang majunya kanan, ada yang majunya kiri, itu pasti ada yang celaka. Itu banyak yang akan celaka karena akan rubuh dan dia tidak akan maju. Gitu. Dan mulailah orang yang tidak mengerti menjadi mengerti, gitu kan? Yang tadinya berbeda menjadi sama, gitu. Makanya memang ada usaha. Kenapa setiap perusahaan-perusahaan selalu mengadakan training-training? Mereka punya tempat-tempat untuk training-training supaya seperti itu, Pak, sama Pak, gitu. Jadi umpamanya ya Bapak guru, saya nggak tahu Bapak guru di negeri ya Pak ya? Di negeri dan swasta. Kalau di swasta Pak, swasta yang bermutu, saya sempat sekolah di hire dengan swasta Pak. Itu Pak selalu mereka mengadakan, kenapa mereka sekolahnya begitu bermutu gitu kan ya, umpamanya dalam satu tanda kutip ya, saya ambil satu sebut, salah satu sekolah di Jakarta gitu kan yang cukup berhasil, yang sampai sekarang ini masih berhasil ya, cukup banyak peminatnya. Karena apa? Mereka guru-gurunya selalu di training Pak. 1 tahun itu, 1 periode itu gurunya itu minimal 2 kali di training Pak. Itu di satu tempat dengan biaya yang memang cukup lumayan untuk mentraining itu gitu kan ya. Tapi mereka menyampaikannya hanya apa? Hanya visi dari sekolah itu. Mereka mengingatkan kembali, oh ini loh, sekolah kita harus mencapai ini, sekolah kita harus mencapai ini. Sehingga di dalam istilahnya nilai-nilai daripada guru itu mengajar, prinsip guru-guru itu mengajar akan mengarah kepada visi misi itu gitu. Sehingga nilai-nilainya tumbuh dan bisa tertanam di para murid-murid itu, Pak. Seperti itu. Ya. Jadi memang caranya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, atas menarik. pertanyaan yang luar biasa. Saya tambahkan dikit, apa yang ditanyakan Pak Immanuel itu yang terjadi di lapangan. Nah, ada orang-orang yang tidak mengerti. Nah, itu harus dikasih pengertian. Kata Pak Simon ya, kalau perlu di training, kalau enggak ya para yang mengerti berikan kepada yang nggak mengerti pengertiannya supaya bisa satu pengertian. Nah, ada juga golongan yang bukan tidak mengerti, tetapi memang dia punya sifat pemberontak, dia selalu menjadi oposisi. Nah, orang-orang yang demikian ini yang kadang-kadang memang selalu ada dalam keluarga, dalam organisasi, dalam gereja, itu selalu ada. Nah, hal-hal demikian ini adalah satu pembentukan kedewasaan, ya, kedewasaan
gembala, kedewasaan pemimpin, kedewasaan kita sesungguhnya. Ya, kalau semuanya jalan baik, semuanya lancar, ya anak kecil pun bisa jadi pemimpin. Tapi justru karena ada masalah, persoalan, perbedaan pendapat dan sebagainya, pemimpin itu makin lama dilatih oleh keadaan menjadi makin lama makin dewasa, makin mengerti akan hubungan satu sama lain dan juga akan mengerti akan kehendak Bapa. Amin. Itu ya Pak. Jadi jangan takut dengan gesekan, karena gesekan itu juga bisa memperhalus kita dan juga bisa menyebabkan berlian yang digesek terus itu Haleluya. bersinar. Ya. Ya, Amin. Terima kasih. kalau Gesekan berbincang-bincang perlu gini, ada ya Pak. kalau Kalau sudah bincang-bincang, semakin digesek semakin sip itu. ya, bincangan kita ini kalau tidak dibatasi kita akan lama, Iya. tetapi waktu kita juga ada kesibukan. Mungkin beberapa sedikit aja sebelum diakhiri Pak Hari, mungkin ada yang mau ditanya tadi. Oh ya, terima kasih buat kesempatan. Secara cepat saja ke Omul. Tadi kan kita bicara soal generasi dan regenerasi kemudian. Pengajaran-pengajaran yang kita sampaikan kepada generasi kita selanjutnya kan itu seringkali tidak connect bahasa kita, cara penyampaian kita. Menjadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa menemukan pengajar-pengajar untuk generasi ke depan yang bisa connect bahasa mereka dengan generasi selanjutnya. Bahwa Tuhan itu bekerja dengan berbagai cara sesuai dengan keadaan kita. Jadi jadilah kita seperti yang Tuhan mau. Ya, kita nggak usah jadi seperti orang lain. Jadilah GSPDI aja kita. Ya, jadilah GSPDI aja. Nanti juga Tuhan kirim buat anak-anak kita, buat anak muda kita, ya kan? Yang penting ketulusan hati kita untuk melayani Tuhan. Ya kan? Jadi saya bangga dengan GSPDI. Saya bisa menikmati kalau datang ke daerah, ibadah di tempat Iren, di tempat Hari, saya menikmati. Ya, Tuhan hadir di sana juga. Nah, kita sendiri memang harus meningkatkan diri. Ya, sekarang ini zaman untuk belajar. Ya, belajar lagi lah kita sama-sama. Ya. Seperti Pak Silas belajar, Hari belajar. Yang masih muda-muda kejarlah setinggi-tingginya pengetahuan supaya kita bisa mengajar. Tapi pengetahuan itu jangan menyebabkan kita jadi ahli Taurat. Tapi pengetahuan itu betul-betul bisa kita bagikan menjadi aplikasi kehidupan ini. Jangan lupa kita gereja sidang Pantekosta. Pantekostanya itu mesti selalu ada. Kita ini sangat mengandalkan Roh Kudus. Ya, Kita amin. percaya bahwa Roh Kudus itu hadir dan Roh Kudus itu yang memimpin, memberkati, merubah. Ya, jadi percayakanlah kepada karya Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mungkin ada satu hal sebelum kita mengakhiri, satu hal tentang regenerasi tadi, tentang soal regenerasi tadi bicara tentang Saul dan Daud, antara kehendak Tuhan dan ada juga kehendak orang tua itu beda-beda tipis. Lalu yang menjadi sebuah pemikiran saya, bagaimana kita menyikapi kepada generasi yang di bawah kita untuk dapat masuk dalam sebuah tingkat kepercayaan dari generasi yang sebelumnya. Jadi artinya yang saya lihat di dalam rumah tangga itu bukan soal krisis ketidakpercayaan, tetapi ketidakpercayaan ini sangat kurang dalam rumah, dalam arti tanda kutip. Kenapa? Karena masih dianggap anak-anak melulu. Kira-kira pandangan seperti itu bagaimana Umul dulu? Ya, ini kembali kepada orang tuanya ya, bagaimana dia mendidik anak-anaknya, mempersiapkan anak-anak. Jadi pada waktunya anak-anak itu memang harus dilepas dengan gaya dan pemikiran dia sendiri, ya kan? Tidak selalu ada di bayang-bayang orang tua. Nah, justru pada waktu orang tuanya masih punya otoritas, punya popularitas, itu sudah mesti mulai diregenerasikan. Supaya dengan demikian anak-anaknya itu bisa membentuk dirinya cukup lama gitu. Kesalahan kami orang-orang tua itu, anak-anak itu terbentuk setelah orang tuanya mati, itu agak salah gitu kan.
harus paralel gitu kan. Jadi pada waktu orang tuanya nggak ada, ini udah jadi. Ya, menarik. Ya, gimana menurut Pak Simon? Iya, Pak. Ini contohnya tentunya ke kami ya, Pak ya. Pak, kami itu selalu mengajar, membawa anak-anak kami mengerti akan panggilan, pilihan, dan ketetapan Tuhan, Pak. Ya, jadi kami itu tidak memaksakan anak itu untuk menjadi regenerasi di tempat kami. Artinya dia menjadi pendeta atau gembala di tempat kami gitu kan ya. Tapi yang selalu kami bimbing, kami arahkan, dan kami memberikan pengertian-pengertian bahwa mereka harus menjadi seorang pelayan Tuhan. Harus melayani Tuhan. Jadi gini Pak, jadi diarahkan aja Pak. Pengarahannya itu tidak harus dia menjadi gembala. Tapi dia adalah seorang pelayan Tuhan karena kita adalah seorang yang sudah menyikapi sebagai seorang pelayan Tuhan menjadi pendeta, menjadi gembala, tapi apa yang telah mereka dapat itu adalah hasil pelayanan. Dan mereka harus kembalikan juga bagi kemuliaan Tuhan melalui pelayanan. Amin. Dimanapun dia berada, dia mau menjadi profesor di sekuler atau dia menjadi apa di sekuler, tetap dia harus menjadi seorang pelayan Tuhan, Pak. Ya. Itu dia, Pak. Oke, Mungkin terima Pak kasih, Pak. Sam, saya sedikit menambahkan ya mengakhiri ini bahwa ternyata kita harus kembali kepada konsep rumah kita, yaitu punya hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Yang tadi mungkin kita sudah tonton video dari rumah kita, yaitu ada kata-kata, boleh saya katakan mungkin Pak Sim itu kata-kata bijak dari rumah kita ya, yang mengatakan kita tidak dapat dipisahkan ya dalam kepentingan dan tujuan, tapi kita akan berdiri bersama sampai akhirnya. Itulah rumah kita, rumah Philadelphia. Amin. Haleluya. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri sebuah kesimpulan 2-3 kalimat, silakan Pak Immanuel. Ya, dalam rumah kita yang didasari oleh kasih agape, kasih Allah itu terbentuk suatu kebijaksanaan dan penundukan pengajaran, bahkan kehangatan atau kenyamanan itu. Sehingga dalam satu rumah kita itu bersama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Terima kasih. Silakan Bu Iren. Ya, puji Tuhan, bincang-bincang santai kita siang hari ini ya, karena mungkin kita sudah bersama-sama menikmati semuanya, sudah di akhir, dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Soleman, ya terima kasih Omul, juga Bapak Pendeta Samuel Silas MTH, terima kasih Pak untuk konsep rumah kita yang luar biasa dalam sesi ini, dan terima kasih juga luar biasa menarik pembicaraan dari Bapak Pendeta Simon Toris ya, pasti selalu ada kesiapan ketika diundang lagi ya Pak Simon. Terima kasih juga Pak Heri, luar biasa kita menjadi satu tim dalam rumah kita, dan Pak Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Philadelphia. Haleluya. Shalom, salam Philadelphia. Berbagi kasih dalam kedewasaan Kristus. Di rumah kita tidak dapat dipisahkan dalam kepentingan dan tujuan, tetapi kita berdiri bersama sampai akhir, bertumbuh dalam kasih Kristus.